Ya, sebelumnya terima kasih Pak Andre atas kesempatannya, juga dari PKMK FKMK UGM atas kesempatannya. Kepada Yayasan Buddha Seci, saya Andri dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Mungkin karena tema yang diminta adalah bersumbangsi untuk sesama, jadi mungkin saya berbicara general tentang organisasi kami dan juga apa yang telah kami lakukan. Mungkin boleh PPT-nya di-share? Ya, oke ya. Ya, untuk bersumbangsi untuk sesama. Jadi silakan next. Ya, sebenarnya mungkin sedikit perkenalan terlebih dahulu. Yayasan Buddha Seci, kami adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan tanggal 14 April 1966 oleh seorang bhiksuni, ya. Jadi seorang wanita menjalankan kehidupan monastik itu di Taiwan. Lalu kami juga terdaftar di PBB dengan 372 kantor dan juga di 54 negara. Kami di Indonesia sudah ada sejak tahun 1993 dan saat ini sudah memiliki 18 kantor, mulai dari Aceh hingga ke Biak Papua. Next. Ya, dan awal pendiriannya sebenarnya kami kalau dibilang ini adalah implementasi the power of ibu-ibu di Indonesia sebenarnya, karena organisasi ini dulu latar belakangnya ada 3 hal. Salah satunya adalah karena indikator kesehatan masyarakat di Taiwan waktu itu. Jadi waktu itu Master Cheng Yen menjenguk muridnya di sebuah rumah sakit, lalu melihat ada seorang wanita yang mau melahirkan di Tandu 8 jam dari sebuah desa di Taiwan. Nah, akhirnya ketika nyampe di rumah sakit, si ibu ini yang mau melahirkan tidak bisa mendapatkan treatment kesehatan. Nah, akhirnya ibu ini ditandu lagi, dibawa pulang, dan akhirnya dia gagal untuk melahirkan. Karena apa? Tidak mampu membayar down payment. Nah, dari situlah Master ingin mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan, khususnya kesehatan. Namun karena kondisinya Master ini seorang biksuni, berarti beliau tidak punya uang. Nah, dari situlah bagaimana Master menyentuh cinta kasih dari banyak orang di Taiwan waktu itu adalah dengan ibu-ibu rumah tangga. Kebetulan ibu rumah tangga ada 30 orang, mereka kumpulin uang belanja setiap harinya itu Rp200 dimasukkan ke dalam celengan. Nah, dari situlah kita bisa mendanai program-program kesehatan dan juga program-program bantuan sosial di Taiwan dan juga di Indonesia. Master juga punya prinsip sehari tidak bekerja maka sehari tidak makan. Ini prinsipnya berbeda dengan mungkin kehidupan monastik lainnya, di mana Master Cheng Yen ini bersama murid-muridnya harus bekerja. Nah, jadi kehidupan Master dengan Yayasan Buddha Seci sangat berbeda. Biksuni-biksuni ini mereka bekerja dan juga income-nya itu nanti akan digunakan untuk mendukung misi kemanusiaan kami. Next. Ya, filosofinya kami adalah organisasi berlandaskan pada cinta kasih yang universal, lalu kami juga lintas agama, ras, etnis, dan suku bangsa, baik itu adalah donatur, baik itu pengurus, dan juga penerima bantuan. Jadi siapapun akan kita bantu. Lalu yang penting juga adalah kami ini ingin membantu yang kurang mampu, itu jelas, tapi yang paling penting dan paling sulit adalah menginspirasi yang mampu dan membangkitkan cinta kasih dari orang yang dibantu. Kami juga adalah organisasi pembinaan diri, jadi bukan hanya organisasi filantropi yang menyalurkan bantuan, tetapi juga ada aspek pembentukan karakter khususnya bagi relawan yang gabung dalam organisasi kami. Next. Nah, ini adalah visi misinya. Next. Ya, visi misinya ini merupakan tekad dari Master Cheng Yen ingin mendirikan organisasi ini ada 3. Yang pertama menyucikan hati, jadi dimulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah terjun di masyarakat. Kalau hatinya sudah bersih, maka di masyarakat juga pasti akan terbentuk masyarakat yang harmonis. Terakhir mewujudkan dunia tanpa bencana. Jadi skopnya dari diri, masyarakat, dan juga dunia itu yang menjadi visi organisasi kami. Lalu misinya kami ada 4 misi utama dan 4 misi pengembangan. Kalau saya cerita mungkin 3 hari 3 malam kita nggak pulang ya Pak ya, seperti itu. Nah, ini misi amal dan kesehatan ini misi yang memang pertama kali hadir di Yayasan Buddha Seci di Taiwan dan juga di Indonesia. Kami juga ternyata sama dengan beberapa indikator SDGs, ternyata kami juga mendukung pencapaian SDGs di Indonesia dengan 5 poin. Next. Ya.
Nah, untuk di misi kesehatan, karena kita berbicara filantropi kesehatan, kami juga mengelola sebenarnya beberapa institusi kesehatan, fasilitas kesehatan, yang sekarang sedang ongoing adalah Rumah Sakit Cinta Kasih Ceci di Cengkareng, di mana ini rumah sakitnya dulu adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Angke, yang kami relokasi ke sebuah perumahan terintegrasi. Nah, jadi di sini pelayanannya dulu ini adalah fasilitasnya adalah poliklinik, berubah menjadi rumah sakit khusus bedah, dan berubah lagi menjadi rumah sakit umum. Dan sekarang terbuka untuk umum. Yang terkenal dari rumah sakit ini, kita tidak pernah menolak pasien kalau misalnya nggak mampu bayar DP. Jadi boleh masuk aja dulu, beresin dulu, nanti terakhir kita baru bicara. Seperti itu. Itu rumah sakit yang terkenal di Cengkareng seperti itu. Lalu kami juga sedang on progress pembangunan Ceci Hospital di Pantai Indah Kapuk yang rencana bulan Februari akan terselesaikan. Lalu di sini juga kita ingin sampaikan bahwa apa yang telah kami lakukan di misi kesehatan, kita telah lakukan bakti sosial kesehatan. Dari tahun 99 sampai 2019 ya sudah ada sekitar 200-an ribu orang yang telah kami bantu, mulai dari katarak, petrigium, hernia, dan bibir sumbing. Next. Nah, ini adalah bakti sosial kesehatan kami terakhir di Bandung. Kami lakukan di sana itu untuk bakti sosial katarak, hernia, dan bibir sumbing. Karena di sana kita banyak melihat kebutuhan untuk orang-orang yang mendapatkan treatment kesehatan tersebut. Biasanya kita bekerja sama dengan TNI dan juga kepolisian di daerah setempat, di mana mereka biasanya ada survei tersendiri dari lembaga kesehatan militer yang nanti informasikan ke kami kebutuhannya seperti apa. Sehingga kami bisa lihat, lalu kami juga survei kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga militer tersebut. Next. Ya, ini karena ini temanya adalah bersumbangsi untuk sesama, jadi mungkin bagi Ceci, bagaimana lembaga filantropi bisa sustainable atau bisa berkelanjutan. Bagi kami, berkelanjutan organisasi ini semuanya berdasarkan pada cinta kasihnya. Jadi cinta kasih ini ada pada SDM-nya. Jadi benar-benar bagi kami yang namanya SDM, khususnya relawan Ceci, itu memiliki peranan penting dalam kontribusi filantropi kesehatan, khususnya di Yayasan Buddha Ceci. Itu agama Buddha mengajarkan bahwa cinta kasih ini kebutuhan dasar ya bagi manusia dan bersifat universal. Bagi kami cinta kasih adalah cinta kasih tanpa syarat terhadap semua, dan kasih sayang yang universal adalah empati terhadap penderitaan orang lain. Lalu juga relawan Ceci itu harus punya tekad yang kuat dan juga teguh, karena mereka harus bertekad, mereka ingin mengimplementasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu mereka juga ada aturannya, di mana saat berbuat mereka harus punya rasa cinta kasih, welas asih, sukacita, dan memberi tanpa pamrih. Itu yang penting. Jangan sampai sudah kasih nanti ada embel-embel pilih apa itu yang paling bahaya. Lalu yang terakhir, relawan Ceci juga ingin mengimplementasikan semangat cinta kasih dari Sang Buddha, di mana memperlakukan semua orang itu adalah setara, sama, dan kita juga ingin memberikan cinta kasih yang besar atau ta'ai. Makanya dari itu kami juga ada stasiun TV namanya ta'ai TV, itu artinya adalah cinta kasih yang besar kepada semua makhluk di dunia, bukan hanya manusia, hewan, tetapi juga dengan lingkungan. Next. Nah, nilai budaya humanis, di sini kita punya 3 nilai yang menjadi pegangan setiap relawan, di mana mereka harus bersyukur, menghormati, dan cinta kasih. Kan-en, cung, ai. Nah, ini harus dipegang, dibawa kemana-mana. Maka kalau dilihat di sini relawan yang sedang menggunakan baju biru putih, itu adalah seragam volunteer kami, mereka akan merunduk 90 derajat sambil bilang kan-en. Kanan itu artinya bersyukur. Jadi kita nggak bilang thanks, sia-sia, atau kamsia, enggak. Kita bilangnya bersyukur. Bersyukur itu dari lubuk paling dalam. Kenapa? Karena relawan, mereka juga adalah donatur. Mereka juga pekerja sosial, tapi sebenarnya mereka ini mendapatkan berkah karena mereka bisa membantu orang. Dan orang yang dibantu juga akan happy. Sebenarnya mereka juga dibantu, mereka juga dapat berkah. Jadi ada timbal balik, sama-sama mendapatkan kebaikan. Next. Ya. Nah, ini mewujudkan cinta kasih, ini memang yang sulit ya. Jadi kita ingin agar filantropi ini berkelanjutan, maka kita harus berupaya mengikut sertakan orang yang mampu untuk memberi bantuan kepada yang kurang mampu. Mengikut sertakan, menginspirasi orang mampu ini sulit sekali, karena egonya masih banyak yang tinggi. Mungkin dari latar belakang pendidikan, status sosial, dan juga ekonomi. Sangat sulit untuk menginspirasinya. Apalagi untuk ngajak ikut kegiatan kemanusiaan. Tapi dengan kita memberikan teladan, maka mereka juga akan perlahan berubah dan juga mengikuti bagaimana kita melakukan filantropi yang baik.
Lalu kita juga ingin membimbing yang kurang mampu menjadi orang yang mampu membantu orang lain. Jangan selalu yang dibantu itu tangannya di bawah, tapi mereka juga harus dalam posisi nanti suatu saat bisa memberikan tangan di atas, tapi sesuai dengan kemampuannya. Next. Nah, sebenarnya apa yang kami lakukan ini teladan dari guru kami sendiri. Jadi Master Cheng Yen waktu itu memang melakukan survei langsung ke daerah-daerah dan juga penerima bantuan kami. Jadi beliau melihat langsung, ini adalah contoh kasus seorang kakek yang hidup sendiri, yang Master lihat perlu dibantu. Kakek ini menderita satu penyakit yang memang seperti diare, tapi diarenya cukup akut, dan Master melihat, oh orang ini harus dibantu. Dan kita semua melakukan praktek yang dilakukan Master hingga hari ini, termasuk ke dalam survei bantuan. Next. Nah, selanjutnya ini adalah bakti sosial pertama di Indonesia. Di Indonesia Seci sebenarnya diawali dari istri pengusaha Taiwan yang dulu ngikutin suaminya, senangnya belanja terus. Tapi setelah itu, Master bilang, kalau kalian ada di suatu tempat, jangan hanya ambil kebaikan dari daerah tersebut, tapi kalian juga harus membantu daerah tersebut. Nah, dari situ, istri pengusaha Taiwan ini semuanya pada nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi karena di Serang ini banyak yang sakit TBC, Master bilang, coba bantu di sana. Nah, dari situ akhirnya mereka mulai ada kegiatan bakti sosial, komunikasi terbata-bata, Indonesia Mandarin nggak begitu paham. Tetapi kebetulan kita juga didukung oleh puskesmas setempat, memfasilitasi kita untuk melakukan bakti sosial untuk TBC di Serang, Banten pertama kali. Next. Ya. Nah, saat melihat penderitaan, jadi sebenarnya ketika kita melihat penderitaan, kita bisa menyadari berkah, mensyukuri dan menghargai berkah, dan menciptakan berkah itu kembali. Jadi kita harus sadar dulu, kita sebenarnya juga beruntung daripada orang-orang di luar sana, sehingga kita bisa merasakan kebaikan dalam diri kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Next. Ya, dan menciptakan berkah dengan merubah kebiasaan tidak baik dan meningkatkan kebijaksanaan untuk menggunakan jiwa raga melakukan kebajikan agar bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Ini contohnya yang cuci kaki, ini adalah relawan kami. Jadi kalau operasi katarak biasanya harus steril, cuci kaki, potong bulu mata, itu semua yang melakukan adalah volunteer kami. Yang tidak kenal, entah siapa, tapi ketika ada kegiatan sosial, mereka mau membantu. Seperti itu. Next. Ya, ini menggalang dana, ini juga penting, menggalang hati dan menggalang dana. Jadi ini relawan, profesinya macam-macam, mulai dari pengusaha juga turun kalau misalnya menggalang dana. Ya, ini bukan hanya dana COVID, ini contoh pada saat pasca gempa bumi di Sulawesi dan NTB kita melakukan penggalangan dana. Next. Nah, dari situ kita baru bisa menciptakan berkah. Setelah menggalang dana, menggalang hati, kita menciptakan berkah. Contohnya ini pasca tsunami di Sulawesi Tengah, pasca bencana kita langsung memberikan bantuan. Selain bantuan kesehatan, kita juga berikan bantuan perumahan. Ada 2.000 unit rumah kita bangun di sana. Next. Dan dananya itu terkumpul dari banyak orang. Ini juga relawan, mereka juga langsung, ini beberapa pengusaha yang menjadi relawan, mereka ketika kegiatan bakti sosial berupaya untuk hadir, datang, menemani, melihat, dan juga membantu yang mendapatkan treatment kesehatan. Next. Ya, nah ini contohnya relawan sedang peluk ibu yang di depan, ini mau operasi, ibunya ketakutan. Fungsinya relawan adalah seperti ini, mereka bukan orang medis, tapi mereka menenangkan batin orang yang ada di sekitarnya. Bu, jangan takut ya, kayak gitu kan butuh ada orang yang untuk mendampingi. Nah, itu adalah fungsi relawan. Dan di situ mereka bisa merasakan berkah yang akan dirasakan oleh diri mereka masing-masing. Next. Nah, ini penyaluran bantuan, jadi relawan juga harus terjun. Selain mereka menggalang dana, mereka juga menggalang dana, mereka juga kerja sosial, mereka juga harus menyalurkannya langsung. Jadi prinsipnya bukan berarti dengan punya uang, kita sumbang, lalu semuanya beres. Enggak, tapi kita juga perlu terjun ke lapangan, melihat orang yang membutuhkan penderitaan. Seperti itu. Next. Nah, sebenarnya saya juga ingin sampaikan bahwasannya bakti sosial kami semuanya itu sekitar 200.000 orang dibantu, tenaga medisnya semuanya adalah volunteer. Jadi kami punya TIMA, Ceci International Medical Association, di mana di dalamnya ada dokter, para medis, lalu juga ada perawat dan lain-lain, semuanya volunteer. Di kami prinsipnya volunteer itu tanggung sendiri, jadi biaya makannya, bajunya, transportnya tanggung sendiri. Nah, jadi itu yang cukup berat. Jadi ketika mau melakukan filantropi, kita harus benar-benar total. Karena tujuannya 100% uang yang diberikan orang harus
sampai kepada penerima bantuan. Nah, ini presentasi pencapaiannya, 10%-nya itu adalah perbuatan yang terwujud. Contohnya, yang lapar bisa kenyang itu dengan adanya makanan. Yang tidak sekolah bisa sekolah dengan ada uang biaya pendidikan. Itu hanya 10%. 30%-nya adalah bagaimana orang yang dibantu bisa merasa bahagia. Kita satu keluarga, kita merasa happy nih dibantu. Dan yang terakhir 60%-nya adalah pada diri yang memberikan bantuan. Jadi pada diri relawan itu sendirilah ada kebahagiaan ketika mereka bisa bersumbangsi untuk membantu orang lain. Karena kita yakin dan percaya kalau misalnya kita melakukan kegiatan kemanusiaan dengan berfilantropi, sebenarnya itu baik untuk diri kita sendiri. Itulah yang 60% harus diperkaya. Next. Nah, ini terakhir untuk penanganan COVID-19 ini, kami pada saat awal-awal memang hampir 300-an email setiap hari itu datang dari berbagai institusi kesehatan untuk meminta kerjasama sinergi dalam penyaluran APD dan lain-lain. Nah, itu memang sangat berat sekali masa-masa itu, dan dari situ juga kita bagaimana menginspirasi yang mampu tadi, itu sangat sulit sekali. Menginspirasi yang mampu, akhirnya kita kerjasama dengan Kadin, kita inspirasi nih banyak perusahaan, dan akhirnya kita bisa mengumpulkan dana kurang lebih 500 miliar untuk mendukung penanganan COVID di Indonesia. Saat ini kami sudah salurkan bantuan penanganan COVID di 243 institusi dan lebih dari 1.000 rumah sakit kita bantu seperti itu. Dan ini benar-benar kerja yang sangat luar biasa karena filantropi kali ini kalau kami nangani bencana alam sudah biasa seperti itu karena memang Indonesia bencana alamnya tinggi, tapi untuk penanganan bencana dengan wabah penyakit seperti ini sangat berat sekali bagi kami karena benar-benar kita juga sangat khawatir melihat perkembangan virusnya yang terus meningkat dan juga yang kita sangat sedih adalah bagaimana tenaga kesehatan di garda terdepan itu mengalami kesulitan karena pada awal-awal pimpinan kami lalu Master Cheng Yen juga bilang bahwa yang paling penting untuk kita berikan bantuan adalah garda terdepan yakni tenaga medis seperti itu. Next. Ya, Master Cheng Yen bilang bahwa saya yakin bahwa tujuan saya benar dan saya percaya di hati setiap orang terdapat cinta kasih yang menunggu untuk dibangkitkan. Jadi bersumbangsi itu bukanlah hak orang kaya sebenarnya karena semua orang bisa bersumbangsi dengan kapasitasnya masing-masing, khususnya dengan berfilantropi. Jadi apabila Bapak Ibu, rekan-rekan ada waktu boleh datang ke kantor kami untuk kita sama-sama saling berdiskusi tentang filantropi, kebaikan dan juga maintenance bagaimana kita bisa terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih.